bersalah, melakukan perbuatan pidana, menjual barang-barang yang tidak sesuai dan tidak memenuhi standar keamanan, kan gitu kan? Kalau waktu dia diizinkan, izin edarnya diterbitkan, itu dianggap sudah memenuhi standar keamanan, mutu dan khasiat dan kemanfaatan serta mutu, standar mutu. Maka diterbitkan izin edarnya. Coba perhatikan tujuan BPOM. Tujuan BPOM itu apa? Menjamin, nah ya kan? Menjamin konsumen mendapatkan barang-barang atau bahan-bahan baik berupa obat, makanan, sediaan farmasi, suplemen kesehatan, pangan olahan yang memenuhi standar keamanan, standar kekhasiatan dan kemanfaatan serta mutu. Itu tujuan BPOM. Jadi kalau barang yang beredar itu sudah otomatis memenuhi standar. Lalu kemudian di tengah jalan misalkan tidak ditemukan kesalahan, maka alasan yang sama dicabut. Ketika masih dijual, maka melanggar. Begitu teman-teman. Jadi kita perlu menelaah yang benar dulu di kasus ini supaya tidak tergiring opini dan fakta tetap harus diungkap. Fakta tetap harus disampaikan walaupun itu menyakitkan. Kayak contoh pertanyaan sederhana tentang LP yang tanggal 2 Desember 2024. Kemudian ada rilis BPOM tanggal 31 Desember 2024. Berarti waktu LP itu barang itu nggak ada masalah. Beberapa minggu kemudian BPOM melakukan rilis. Lalu kemudian rilis BPOM itu dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Richard Lee melanggar hukum. Coba berikan nalar hukumnya, kita bisa telaah itu. Bagaimana kita bisa menuduh seseorang, buktinya menyusul belakangan. Silakan teman-teman, lanjutkan. Anjir, supaya ngantuk gua. Jangan ngantuk lu harus ngomong dulu. Oh iya, lu perkara lu nggak boleh di-share ya, Pi? Perkara yang mana nih? Yang lu tangani sekarang lah. Banyak perkaranya, Bang Raffi. Yang SS. Si Raffi apa-apaan? Nah, aku mau tanya kenapa laporan itu dilakukan oleh kuasa hukum dan bukan oleh Bopeng itu sendiri? Alasannya apa? Dan kenapa itu harus begitu dan sekarang dialihkan mau diputerin gitu? Apa sih alasannya apa sih? Aku jawab tuh. Boleh. Aku nggak pernah melakukan itu ya. Saya rasa juga itu. Aku selama dinas nih ya 32 tahun nggak pernah itu menemukan seperti itu. Jadi saya pribadi memang boleh tapi hal-hal tertentu lah. Hal-hal tertentu seperti kemarin saya sudah bicarakan. Tapi kalau kaitannya yang pelaporan kemudian diwakilkan, saya nggak tahu ya. Anda mungkin bertanya-tanya, dia yang melaporkan, dia juga yang akan mendampingi, terus gimana modelnya itu? Itu sesuatu banget buat saya. Makanya saya bilang, mari kita bedah satu persatu mulai dari pelaporan, prosesnya seperti apa gitu. Nah kalau ditanya
kenapa laporan itu itu salah satu cara mensiasati agar laporan itu bisa diterima atau bagaimana saya tidak tahu. Karena itu niat dari seseorang yang melaporkan itu niatnya seperti apa, sehingga dengan segala macam cara. Kalau memang dia dirugikan, tentu saja dia kan yang harus melapor. Kalau dia memang yang merasa menjadi korban, dia kan yang harus melapor, orang yang menjadi korbannya. Gitulah. Tetapi nyatanya belakangan baru terungkap nih. Belakangan baru terungkap bahwa bukan dia yang melapor, kemudian laporan itu diterima, ternyata yang bersangkutan adalah katanya si penasihat hukumnya. Kalau penasihat hukumnya kan jadi bertanya juga, dia yang lapor, dia yang jadi korban, kan begitu ceritanya nih. Terus dia juga yang mendampingi nanti. Nah, saya tertarik dengan yang tadi, yang teman-teman pada dengar itu ada dikumpulkan itu sampai 22 orang, itu juga nggak bagus itu. Kalau orang mau menjadi korban itu spontanitas. Aku merasa nih jadi korban nih, kan spontan. Bukan apa namanya? Kalau bikin pengaduan mungkin boleh. Kalau pengaduan ya misalnya penasihat hukumnya membuat pengaduan, mungkin sering lah kita dengar itu. Tapi kalau laporan nih, saya jujur nih ya, mungkin saya mainnya yang kurang dalam ya, kurang mainnya yang kurang jauh, menyelamnya yang kurang dalam, itu gimana ya? Itu Om Bule, saya nggak bisa jawab itu Om Bule, karena saya tidak pernah menemukan hal-hal seperti itu Om Bule. Iya, paham. Ya harusnya kan si kuasa hukum itu yang jadi korban, dia hanya harus di BAP dong. Loh, sekarang yang diinterview BAP siapa? Si Bopeng atau si kuasa hukum yang pertama kali melapor? Dia harus tulis kapan dapat obatnya, kenapa, ini tinggal di mana, ini kan di BAP siapa? Yang Ya, saya pernah mendengar apa yang disampaikan Mr. Blind, bahwa ini adalah sesuatu yang sangat dipaksakan. Itu saya tidak bisa menyalahkan itu, karena itu pandangan ya, karena tentu saja didukung sama bukti-bukti. Kemudian Dr. Janet juga pernah mengatakan bahwa ini cacat formil, cacat material. Mungkin kalau saya bilang ini cacat juridis, ya itu sah-sah saja. Kemudian orang di sana bilang itu kan, nah itu sah-sah saja buat kamu. Saya bilang, aku nggak mau berdebat dengan kamu, itu sah saja. Tetapi kita melihat dari aturan, dan saya punya pengalaman di situ gitu loh. Kalau ada orang lapor ya minimal itu keluarganya. Bahkan di BPOM sendiri sudah menulis itu di dalam aturan konsumen itu ya, undang-undang konsumen, undang nomor 899 itu, konsumen itu bisa diwariskan apabila orang yang menggunakan konsumen itu sampai menderita sampai inilah, itu bisa diwariskan ke keluarga konsumen itu. Nah itu gimana kalau yang ini? Dari dua hal ini sudah bingung, siapa yang lapor, kemudian siapa yang menerima laporan, itu juga bisa dilacak kok, bisa dilacak. Ada apa dengan menerima laporan model seperti ini? Laporan model apa? saya tidak tahu. Ya, mohon maaf Om Bule, saya tidak tahu ini laporan model apa, saya tidak tahu. Ada pertanyaan, Mr. C. Apa itu? Kalau doktif yang lapor, ntar Bu Janetnya bilang nggak suka sama sejawat, katanya gitu. Ya, itu resikonya, tidak penting siapapun dia. Kalau dia menjadi korban, dia yang lapor. Iya. Kalau dia sudah menyadari itu, artinya itu tidak layak. Sudah benar itu. Kalau dia yang lapor, memang aslinya ya bukan ini masalahnya. Aslinya itu kalau saya bilang kompetisi atau ketidaksukaan dah. Bukan karena butuh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat, bukan. Jadi Sekarang bukan kalau Bu Janet yang ngomong kan, Mr. C? Bucan. Bukan Bu Janet yang ngomong kan, Mr. C?
Iya kan sudah dijawab, bucan. Ya supaya denger lagi kupingnya itu bukan sih. Ya bukan. Jadi apa sih maunya ini kan? Aku itu penegakan hukum. Apa penegakan hukum? Fungsinya itu apa? Ada 3 tadi. Keadilan, ya tak? Manfaatan. Satu apa lagi tadi, Mr. Bland? Pastian hukum. Pastian hukum lah. Terus apa yang dia cari sebenarnya? Nggak ketemu kalau di sini kasus ini nggak ketemu itu. Kalau kemanfaatan itu artinya apa? Ini penegakan hukum agar masyarakat semua tahu bahwa produk ini itu bermasalah. Kan sudah disuarakan tuh sama BPOM itu, sehingga ditarik, sehingga di izin edarnya kemudian diminta untuk dihancurkan atau apa itu artinya. Ya, ditarik barangnya, kemudian ada teguran keras, sudah Teguran itu keras. sudah mempunyai efek jera itu. Bukti Dr. Richard Lee tahu efek jera karena dengan tindakan BPOM itu ya, itu efek jeranya ada. Mana apakah setelah ditarik itu dia berjualan lagi produk itu? Apakah setelah ditarik itu dia mempromosikan produk itu? Kan tidak. Itu salah satu efek jera dari sanksi daripada BPOM. Yang tidak mempunyai efek jera itu ketika sudah diumumkan tapi masih berjualan, itu berarti tidak ada efek jeranya. Begitu. Nah itu Mr. C, ya kan? Betul. Jadi itu mereka itu si Topeng itu mengumpulkan 22 saksi. Ya, saksi bukan korban ya, saksi karena si saksi itu tidak ada visumnya, tidak ada hasil labnya nggak ada gitu kan. Dia ini mau minta uang ganti rugi seperti yang dijanjikan sama si Topeng itu yang 250 miliar itu loh Mr. C. Coba Buset. gimana? Ya nggak ada. Kalau mau nuntut ganti rugi, laporannya bukan di polisi. Kalau mau nanti, saya kasih tahu nih semua biar dengar nih. Belajar sedikit nanti. Undang-undang konsumen mewadahi itu. Jika konsumen menghendaki ganti kerugian, ada caranya di situ. Dan melalui siapa? Bukan melalui perwakilan-perwakilan yang entah berantah. Ada. Nanti Mr. Ben yang ini sudah kok kita bahas itu. Kalau sudah dibahas satu kali sudah paham, berarti kita agak-agak ini. Tapi kalau masih nanya terus, berarti udahlah. Intinya kacamata. Artinya 250 ringgit. Itu Malaysia. Nah, itu saya kasih tahu ya teman-teman, kalau mau menempuh ganti kerugian tidak pada laporan ini. Salah kalau keluar-keluar itu mau ganti rugi ya, jangan di sini. Ada itu mekanisme menempuh ganti kerugian terkait konsumen dan produsen, konsumen dan distributor, itu ada caranya. Ada caranya. Tuh Ya. Mr. G dari strategis tuh. Siapa Mr. G yang ganti kalau nggak melalui penegak hukum? Ada, udah nggak perlu lah. Aku tahu di orang-orang gini. Saya kasih tahu ya, bukan dari polisi-polisi itu tidak bisa menentukan kerugian-kerugian. Lucu deh, kalau kata-kata itu lucu. Jadi silahkan ditempuh melalui jalur gugatan konsumen JLKI ya, Mr. Bland ya. Nah, atau Badan Itu kalau- Penyelesaian Sengketa. Udah kan kemarin juga Udah. kita sudah bahas. Sudah kita bahas itu. Udah kita bahas. Makanya aku nggak mau ngulang-ngulang lagi. Ada tata caranya. Kemanakah para konsumen itu mengadu? Ada tata caranya. Bukan disuruh sini kumpulin. Nggak begitu caranya. Nagih katanya.
Itu Nggak ide begitu. saya, Mister C. Saya suruh ngumpulin orang-orang yang mau minta ganti rugi. Katanya kan 250 ringgit. Ya kumpulin aja siapa saksinya, siapa korbannya, mana visumnya, mana hasil labnya, kan begitu. Nah kalau sekarang yang membeli produknya Dr. Richard Lee misalnya ada 10.000 orang. Nah yang komplain cuma 22 orang. Apa itu bisa mewakili yang 10.000 orang itu, Mister C? Kan aneh Nggak, sekali mereka itu. Ini dia ngomong sembarang ini. Saya tidak tahu ini momotnya memelihara yang begini ya. Apa Ini dia bilang? strategis ini siapa? Apa katanya? Aku belum tahu. Udah hilang, udah hilang. Kalau Udah yang begini minggat mau ya. dibicarakan tidak bisa itu. Nih, dengerin ini. Dengerin. Mr. Blend boleh ya saya suarakan ya? Boleh, boleh. Richard menjual barangnya Oke. setelah dicabut tip. Ini kok Mr. Blend yang bicara nih. Ntar, biar teman-teman tahu nih. Ternyata Mr. Blend yang tahap 1 sudah tampil di layar kaca Mr. Blend. Oke, mulai sekarang ya. 1, 2, 3, mulai. Tata cara menuntut ganti rugi konsumen di Indonesia diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, meliputi komplain langsung ke pelaku usaha, penyelesaian melalui BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau gugatan perdata ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum. Bukti pembelian wajib disiapkan sebagai dasar tuntutan. Berikut adalah panduan lengkap tata cara menuntut ganti rugi. 1. Tahap pra-gugatan, non-litigasi. Pengaduan langsung, sampaikan keluhan secara tertulis, lisan kepada pelaku usaha, meminta ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang, jasa, atau perawatan medis. Penyelesaian melalui BPSK, jika pelaku usaha tidak merespons, konsumen dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke di wilayah tersebut. BPSK akan mengeluarkan putusan final dan mengikat dalam 21 hari kerja. 2. Tahap gugatan, litigasi, pengadilan. Jika upaya non-litigasi gagal, konsumen dapat menempuh jalur hukum. 1. Gugatan perdata, PMH. Menggugat ke pengadilan negeri berdasarkan perbuatan melawan hukum, PMH, jika ada kerugian material, imaterial. Gugatan kini dapat didaftarkan melalui 2. Gugatan perwakilan kelompok, class action. Jika kerugian dialami banyak konsumen, dapat diajukan gugatan kelompok untuk efisiensi. Dan 3. Penggabungan perkara pidana, jika kerugian timbul dari tindak pidana, korban dapat meminta ganti rugi, restitusi, langsung saat perkara pidana disidangkan. Tuh, saat perkara disidangkan, bukan saat perkara di kepolisian. Aneh kan jadinya ya enggak? Betul. Ya, oke. Sudah Tapi kan ada itu kok urutannya, restitusi. teman-teman. Jadi kalau kaitannya dengan konsumen meminta ganti rugi, kita sudah jawab tuh. Kalau sudah dijawab, jangan nanya lagi. Kalau ada orang sudah dijawab nanya lagi, itu apa namanya, Mr. Blind? Aku nggak enak jawabnya. Ya sudah, ini kasih naik beragam nih. Coba multi aja, beragam. Multi aja, multi. Kemarin kan juga sudah disampaikan Mr. Blend, tata caranya begini ya, kalau itu konsumen. Tapi Jadi, mohon maaf, ya, Mr. C. ya. Maksudnya saya cuma bertanya, kalau memang seandainya dari kumpulan saksi itu dia punya kekuatannya tidak sesuai, gimana? Hampir ambil misal nih, si korban dari korban-korban ini ada sekitar berapa? Ambil misal Ya. 50. Nah, tapi dia punya kekuatannya Ya. itu tidak mampu sesuai dengan prosedur atau mekanisme hukum. Iya. Nah, Ya, itu gimana, Bang? Iya, saya kan bertanya, kerugiannya apakah sama semua? Kerugian orang kan Nah, masing-masing toh. Kalau Makanya, Bang, masing-masing, makanya kalau kan saya ada konsumen- bilang nih.
Kalau konsumen tuh person. Aku nih hidungku habis pakai produk hidungku miring, berarti hidungku toh yang diperbaiki nih contohnya ya. Yang jadi masalah kan hidung nih. Kalau yang si anu mungkin masalah pipi, masalah kulit, beda lagi urusannya, tidak bisa disamakan antara yang satu dengan yang lain karena beda-beda. Apa namanya itu? Kalau kulit tuh apa namanya, teman-teman? Ya istilahnya perbedaan Iritasi. kasus lah, perkaranya berbeda-beda gitu. Iya, sensitivitas apa? Sensitivity harus. Ya contoh kayak Bang Mr. C punya hidungnya peot, saya punya pipi sebelah kanan muka gitu. Iya, atau kalau si Itu Ica kan ada berubah jadi perbedaan itu. iya, Apakah perbedaan ya, itu dia bisa masuk dalam unsur hukum nggak? Iya kalau Ya kalau nanti perbedaan begini, Ya, nanti silakan. dalam penentuan korban itu ada pengklasifikasian namanya. Nah, pengklasifikasian itu nanti korban ini tergolong misalkan ya mengalami kerugian fisik sedang, ringan, sedang, berat misalkan. Maka akan ada pengklasifikasiannya. Atau misalkan menderita kecacatan permanen misalkan. Itu termasuk dengan kerugian berat misalkan kan. Kalau cuman merah-merah ruam-ruam sedang. Kalau cuman bintik doang berarti ringan. Nah, itu ada pengklasifikasiannya. Tapi kembali lagi teman-teman ya, untuk sampai titik di mana bisa menuntut ganti rugi itu pembuktiannya panjang. Apalagi Ya. terkait produk yang dikonsumsi. Gitu loh. Oke. Jadi nggak mudah sebenarnya. Enggak maunya apa? Konsumen ini maunya apa? Kan macam-macam itu toh. Ada yang Mau mau duit. aku minta dituntut uang, duit itu bener, duit. Aku mau minta perawatan, dirawat itu. Nah sekarang begini Mr. Bed, supaya ini kita ini agak-agak ini ya. Sebenarnya Tapi ranahnya mohon maaf ini- nih, simpel aja. Mohon maaf nih Bang Mr. C. Kalau dari ya. secara filosofi ya, secara pikiran aku sendiri ya, ambil misal contoh kayak tadi sudah disampaikan awal-awal tadi, bahwa nggak mungkin orang pencuri dia mengakui dia pencuri, benar nggak? Betul. Ah, itu aja, simpel aja. Ah, terus kita Iya, cari maksud- titik ya, terus kita Jangan, cari titik permasalahannya ini di mana? Kalau tidak dimengakui, gitu loh. Jadi begini Bang Nah, ya. solusinya Bentar dulu, untuk bukan, mencari begini, yang Bang. Bentar dulu, gimana? Glenn. Begini Glenn, Bang. sebentar dulu Hah? Glenn. Kan aku yang ditanya tadi Glenn. Oh iya. Semangat banget lagi gue. Jangan juga bukan, kamu biar jawab jawabannya semua, simpel nggak gitu loh. bagus. Kamu istirahat dulu, minum-minum Iya, iya, kopi iya. dulu apa gitu. Masa kamu semua itu kamu jawab. Lanjut, Jadi lanjut. gini Om, jangankan kok pencuri ngaku, jangankan kok pencuri ngaku pencuri, yang sudah mencuri saja tidak ngaku Om. Lah iya kan tadi saya Nah, bilang. yang sudah divonis pemeras nggak ngaku pemeras loh, Mr. C gimana? Aku belum sampai ke situ. Ini sekarang saya minta tolong dengerin tentang ganti rugi. Tadi kan konsumen minta ganti rugi. Dengerin dulu. Tapi gini Bang Mr. C, mohon maaf nih sebelum Abang menjawab dan sebelum Abang menjelaskan, poin penting yang saya ingin sampaikan begini Bang. Ketika kalau orang mencuri dalam posisi pertanyaan, dalam masih apa ya, masih dalam sistem kayak kekeluargaan atau dari sepihak antara pelaku maupun korban, gitu kan. Nah, tetapi kalau prosedur itu sampai sudah masuk ke ranah hukum, maka sudah pasti karena itu dia punya sistem pelacakannya itu sampai ke titik yang tertentu gitu loh. Jadi kita pasti tahu gitu. Iya, iya. Aku paham maksudnya. Intinya gini. Ketika seseorang ini, kamu mau apa sebenarnya ini konsumen ya? Kamu nuntut ganti rugi apa? Kembalian uang penuh. Ya dikembalikan uang penuhnya. Tapi kan nggak harus diwakilkan. Kalau mewakilkan di Indonesia itu ada, sudah dibentuk. Kalau mewakili secara kelembagaan orang banyak itu ada, sudah disebutkan tadi. Ada YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kalau secara kenegaraan atau pemerintahan itu ada BPKS
Tadi kan sudah disebutkan. Nah sekarang saya ingin supaya kita utuh nih ya teman-teman. Dengarkan dulu ini bagaimana penyelesaian ganti rugi supaya nggak salah-salah. Jadi kalau tuntutannya tadi ganti rugi, inilah jawabannya. Tapi kalau tuntutannya yang penting dia masuk, itu repot, saya nggak tahu itu. Ganti rugi perlindungan konsumen adalah hak konsumen mendapatkan kompensasi, pengembalian uang, penggantian barang, jasa, atau santunan akibat produk, jasa cacat atau merugikan, wajib dipenuhi pelaku usaha dalam 7 hari. 7 hari. Dasar hukum utamanya adalah UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UUPK, di mana pelanggaran dapat berujung sanksi perdata, administratif, hingga pidana. Oke. Bentuk ganti rugi, pasal 19 UUPK. 1. Pengembalian uang pembelian penuh. 2. Penggantian barang, jasa, penukaran dengan barang, jasa yang sejenis atau setara nilainya. 3. Perawatan kesehatan, biaya medis jika produk menyebabkan kerugian kesehatan. Dan 4. Pemberian santunan, ganti rugi berupa uang untuk kerugian material. Nah, silahkan dilanjut Mr. Blind. Ya, jadi kalau tadi selamat malam Mr. Blind, aku mau ngucapin selamat malam dulu ya Mr. Blind. oh ya oke. Ya, selamat malam host and wife, Mr. Z, Dr. Janet, Bang Al, Raffi Speak, Kerupuk, siapa lagi yang belum aku sebut nih. Selamat malam semuanya, terima kasih. Ya, terima kasih udah join. Ya, mangga dilanjut, nanti aku mau nanya sama Dr. Janet. Oke. Jadi tadi pertanyaan soal maling yang nggak mau ngaku ya. Dalam mekanisme hukum, pelaku itu tidak dibutuhkan pengakuan. Tapi dalam mekanisme hukum itu yang paling penting adalah pembuktian. Nah, jadi walaupun nanti si pemilik produk ini mengatakan bahwa produknya sudah benar, bla 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 bla, ya, tapi pembuktian menunjukkan bahwa konsumen memang mengalami kerugian, ya maka akan diputuskan dia harus membayar. Pelaku itu pasti punya hak ingkar. Jadi keterangan pelaku itu, ya, baik terdakwa maupun tersangka, ya, keterangan dia itu dalam pembuktian itu ditaruh di paling bawah secara kualitatif. Jadi terserah dia mau ngaku kayak mau enggak, kayak bodo amat. Pembuktiannya lah yang penting. Kalau perbuatannya bisa dibuktikan melanggar hukum, maka dia akan divonis bersalah walaupun dia tidak mengaku. Bahkan sampai titik dia di kasasi dia tetap nggak ngaku, vonisnya tetap bersalah karena merujuk pada pembuktian. Begitu. Halo Kanora, salam buat beli jering. Halo Kak Nora. Halo Kak Nora, salam buat Kak Nora. Begitu. Silakan Bu Ragam yang mau ditanyakan ke Dr. Janet. Aku kan baru naik, gak ngikutin dari awal ya. Tapi ada dari kemarin aku pertanyaan yang menggelitik yang mau aku tanyakan ya. Terutama aku mau nanya ke Dr. Janet gini dok. Yang namanya lab yang menjadi acuan, apalagi dari lembaga BPOM ya, yang dipercayakan negara mengurusi hal ini ya, termasuk skincare di dalamnya. Nah, itu kan harusnya punya lab yang dijadikan acuan, yang secara labnya itu pasti sudah tersertifikasi, yang sudah terpercaya. Kok bisa-bisanya ada seorang oknum ya, Bopeng dalam hal ini, dia punya kekuasaan untuk menyatakan ini menurut lab saya adalah approve. Nah, approve. Kalau approve itu artinya bisa dipakai. Padahal dia bukan lembaga atau bukan apa yang ditunjuk negara loh. Kok dia bisa mengapprove-kan, dan labnya itu dari mana? Lab dia sudah sertifikasi belum? Lab dia sudah valid belum? Karena tidak semua lab kan, kita tahu dok ya, orang medis lab itu ada valid ada enggak. Nah, kok bisa-bisanya? Nah, ini kayak yang aku miriskan juga dok. Kenapa BPOM diem aja? Ya, standar labnya dia udah oke belum, udah valid belum, kok dijadikan acuan diem aja? Itu satu. Yang kedua, BPOM aku rasa
kurang tegas dalam hal ini. Dan ini mungkin Dokter Janet kan pernah jadi ketua Persatuan Pengusaha Skincare ya. Aku rasa perlu dibentuk dan perlu agar tidak ada persaingan yang tidak sehat di dunia skincare. Menurutku itu mungkin dokter nih para pengusaha skincare perlu membuat persatuan yang lebih oke supaya tidak ada yang kayak begini lagi nih. Ini sudah 2 tahun huru hara kayak gini, udah meresahkan masyarakat tapi dibiarkan itu ya. Terus yang terakhir yang mau tadi saya dengar sekilas bahwa ganti rugi yang tadi disetel sama Mr. Z, ganti rugi itu kalau ada kerugian kesehatan bagi pemakainya. Nah, produk Dr. L ini merugikan kesehatan yang pemakainya enggak? Atau cuma asal ngambil itu saksi supaya dia di ACC di pro sama dia dijadikan saksi, padahal dia merasa dirugikan secara kesehatan nggak dengan produknya DRL? Kalau memang tidak merasa dirugikan, aku rasa nggak ada dia hak untuk menuntut. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi tuntutan yang disetel Mr. Z, tuntutannya juga administratif, bisa tidak harus, mohon maaf, pidana ya. Tuntutannya tadi macam-macam, secara administratif atau bisa diganti uang atau bisa diganti produk. Itu aja. Oke, makasih Dokter Janet. Makasih, mungkin bisa dijawab. Oke, pertanyaannya banyak banget, aku takut lupa. Jadi yang pertama tadi si Dokpeng ini apa itu namanya, kompetensinya apa gitu kan, mereview produk itu secara laboratorium, nggak ada kompetensinya ya, nggak ada sama sekali. Yang pertama, karena dimanapun juga standar internasional, bahkan juga standar BPOM, ya saya ulangi lagi, standar internasional maupun standar BPOM ya, itu tidak pernah menjadikan prosentase suatu bahan aktif itu menjadi syarat kelolosan uji. Jadi BPOM maupun standar internasional itu tidak pernah mempermasalahkan komposisi atau prosentase bahan aktif suatu skincare, begitu ya. Kenapa? Karena dengan kemajuan jam itu bukan syarat. Yang menjadi syarat skincare itu lolos untuk bisa diedarkan, yang satu, dia tidak mengandung bahan berbahaya. Yang kedua, dia harus stabil, aman, dan ada nilai-nilai manfaatnya. Itu. Jadi nggak ada niacinamide-nya 0,00 sekian persen. Coba cek di video-video di TikTok mana, di YouTube mana, ada nggak reviewer seperti oknum bertopeng ini? Nggak ada. Karena memang standar internasional itu tidak pernah mempermasalahkan konsentrasi dari suatu skincare. Itu yang pertama ya. Terus tadi pertanyaannya apa lagi? Jadi lupakan, pertanyaannya banyak banget. Jadi itu nggak ada gitu. Nah, kemudian SIG-nya, uji lab yang dilakukan kan di SIG, ya kan? Ya, menurut labnya, pasti labnya mengaku itu valid. Ya, karena nggak ada kecap nomor 1 kan, dia valid ngomongnya gitu, ya valid. Tetapi kan belum dilakukan akreditasi. Ya, suatu sekolah bagus apa nggak bagus itu kan harus dinilai, diakreditasi oleh lembaga negara. Nah, uji lab yang dikatakan oknum dokter detektif ini, ya kan, yang dipakai niacinamide lah, parameternya niacinamide lah, retinol lah, ya kan, diuji di SIG lah, itu belum untuk dalam skincare ya, dalam skincare itu belum dilakukan akreditasi oleh lab tersebut, nggak ada akreditasinya. Yang baru terakreditasi itu baru kandungan niacinamide atau vitamin B3 ya, B5 ya, niacinamide ya, dan retinol atau asam vitamin A itu hanya di vitamin ataupun di makanan hewan. Kalau kadar vitamin niacinamide sama retinol itu dalam skincare itu uji labnya itu belum terakreditasi.
Ya kalau sekali lagi kalau labnya pasti ngaku valid, tapi kan belum dinilai keabsahan ke ininya, ke apa namanya, ke ininya seperti apa. Ya seperti sekolah itu dinilai bagus nggak bagus itu kan dari akreditasi. Ada akreditasi A, ada akreditasi B, ada akreditasi C, itu kan dinilai begitu ya. Dan disinyalir oknum bertopeng ini seperti di dalam video yang pernah mencontohkan, dia ini merusak skincare orang dulu baru diuji labkan, dicampuri dengan NaCl dulu, dirusak dulu baru dimasukkan ke ke laboratorium. Berarti itu tandanya topeng biadab. Udah lanjut. Nah, terus dan SIG itu juga tidak mau, misalnya saya pengusaha skincare, ya saya lah, misalnya Mr. C mau mengecek skincare saya, itu nggak bisa. Begitu. Jadi orang lain harus memindahkan produk saya ke tempat yang lain baru diuji labkan. Jadi bagaimana kita bisa, kecuali kalau saya sendiri menguji labkan atas nama produk saya sendiri, itu SIG baru mau. Jadi kalau saya ada orang lain menguji produk saya dengan dipindahkan kemasan, ini kan ya itu tadi bisa dimanipulasi, bisa tidak steril, bisa tidak dimanipulasi, kan seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, kemana BPOM? Nah itu dia, kemana BPOM? Selama hampir 2 tahun ini, dia hampir setahun lebih ini, dia kan berjanji dia akan menindak oknum-oknum yang melakukan review-review secara tidak benar, bahkan bisa dipidanakan. Tapi sampai sekarang kan janjinya BPOM itu tidak ada. Berarti si Bopeng ini cukimai betul, dokter. Betul, nah itu Bopengnya juga, nah BPOM-nya juga, karena tidak ada tindakan. Gitu. Apakah BPOM ini melegalisasikan perbuatan-perbuatan ini karena ada sesuatu? Nah itu kan juga wajib dipertanyakan. Begitu. Kemana BPOM? Dokter Janet, gini loh, aku rasa BPOM juga sudah melihat di medsos itu sudah sering video-videonya Bopeng itu di medsos kan berseliweran bahwa dia approve produk yang dia approve itu artinya bisa dipakai masyarakat. Berarti kan apa dia yang jadi, kenapa dia yang jadi acuan dan BPOM diam aja? Itu satu ya. Yang kedua, Dokter Janet, produknya dari Bopeng sendiri kan ada yang beberapa katanya ditarik BPOM. Nah ya, itu kenapa pengusaha skincare kok diem lawan satu orang, kok bisa apa ya istilahnya, satu orang ini kok semena-mena terhadap semua banyaknya pengusaha skincare, kok diem aja oleh satu orang ini kok kalah gitu maksudku ya. Harusnya kan itu sekarang ya, nah itu sekarang yang menjadi permasalahan, karena ya gini, kalau yang oknum bertopeng ini mengatakan approve, itu sudah ditegur dia sama BPOM. Jadi dia tidak berani lagi mengatakan approve, nggak berani. Ya, nggak berani, tetapi dia lebih ke sekarang endorse. Ya kan, endorse, oh ini bagus, begitu. Dia berduit ya, sekian ratus juta gitu. Begitu. Kalau nggak bagus itu dikata-katain yang inilah yang itulah gitu, tapi kata-kata approve dia sudah nggak berani. Tapi ya itu tadi, kalau dia nggak mengendorse dia, nggak membayar dia, akan dikata-katain produk itu. Seperti contohnya apa? Produknya Michelle Halim, kan begitu. Iya. Ya kan? Dia mengendorse produknya New Life, itu kan ada minuman kolagen juga. Dia mengendorse produknya New Life, New Lab yang ada minuman kolagennya, tapi terus menjelek-jelekan produknya si minuman kolagennya si Miha. Begitu. Nah ini kenapa BPOM diam aja? Begitu loh. Makanya saya bilang ini kepala BPOM nggak tegas, wajib diturunkan. Gitu. Karena dia tidak bisa, di Badan POM tidak melakukan hal dengan tindakan keras, maka apapun yang terjadi dari pihak-pihak tertentu kayak semacam yang masih merasa hal itu tidak wajar yang dilakukan oleh si Bopeng Cukimai ini, maka sudah kita ambil alih.
ambil kesempatannya apa, tujuannya apa untuk kita bobol itu si orang, gitu aja, titik. Daripada Karena- dia susah sambat menderita ini masyarakat Indonesia kan biadab orang. Karena kalau BPOM ini, jadi lupa tadi, karena kalau BPOM ini tidak bertindak, berarti kan BPOM ini tidak mampu melindungi usaha lokal, UMKM lokal. BPOM ini tidak hadir di sini, negara tidak hadir di sini. Jadi masyarakat dibiarkan gegeran sendiri, kacau sendiri. Akhirnya apa? Timbul masalah trust issue. Orang nggak percaya lagi dengan produk lokal. Ya kan, pabrik-pabrik resiko tutup, ya, reseller juga cenderung merugi. Akhirnya apa ya? Tadi kemarin saya katakan lapangan pekerjaan menurun, daya beli masyarakat menurun, ekonomi makin lesu. Ini pengaruh semua. Jadi ini nggak sekedar skincare, tapi ini berpengaruh pada ekonomi Indonesia. Ini yang terus Dr. Janet suarakan gitu loh. Ya. Terus tadi Terus Dokter Janet, perkumpulan persatuan pengusaha skincare apa yang sudah diperbuat sama orang selama satu orang ini? Selama ini kalau saya ralat dulu Bu Ragam ya. Jadi saya itu dulu menjadi ketua himpunan dokter estetik. Begitu, estetik untuk tingkat DKI ya, begitu. Makanya teman-teman ketika Dokter Esa minta tolong saya, ya saya bantu gitu kan. Nah ini sebenarnya banyak sekali kumpulan-kumpulan atau asosiasi dari pengusaha klinik gitu. Tapi biasanya yang dilindungi oleh mereka atau yang selalu dibahas oleh mereka itu ya tentang lebih ke tentang medisnya. Pengusaha klinik itu lebih tentang ke medisnya segala macam begitu. Nah ada juga industri skincare juga ya, pengusaha asosiasi perlindungan pengusaha skincare juga ada gitu. Tapi mereka lebih ke perkumpulan asosiasi pabrik-pabrik skincare itu loh, begitu. Ya kalau pengusaha skincare kayaknya saya juga belum tahu. Nah tapi ya selama ini mereka belum menyentuh ini, belum ada perlindungan dari mereka, belum ada. Makanya nanti kita ya mencoba lah membidani hal-hal yang belum tercover begitu. Mungkin itu Dokter Ragam. Ya, satu lagi Dokter Janet, satu lagi terakhir yang tadi saya tanyakan. Itu kan DRL belum ada bukti korban dari kerusakan kesehatan ya atas produknya dia. Belum ada. Malah si Bopeng ini katanya katanya ditarik BPOM kan. Nah yang ditarik BPOM juga itu harusnya yang pakai produk dia bermasalah juga kan justru ada. Nah itu yang pada lapor harusnya minta dikembalikan duit karena sudah ada korban. Betul. Oke, saya pesan nih. Ya, sorry sedikit lagi Mr. C. Jadi kalau produknya baik Dokter Esa maupun Dokter Richard Lee itu tidak ada korban. Ya, tidak ada korban. Mereka itu menjadi saksi-saksi hanya dengan alasan untuk ya karya orang-orang reseller atau reseller adoptif lah itu. Seperti contohnya mereka ketika membawa korban, katanya korban dari produknya overclaim, ternyata dia dibawa ke DPR RI kan waktu itu, ternyata itu resellernya adoptif. Gitu, reseller yang dibawa itu, tapi dia ngakunya korban Merkuri, bukan korban produknya di Rasa Gladys, nggak ada gitu ya. Jadi itu resellernya dokter yang dibawa gitu loh ya. Terus tadi pertanyaannya apa? Nah